Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji dan guru penguji. Perkenalkan, nama saya Taryono, guru pendidikan agama Islam di SDN Jelambar 03 Pagi, Jakarta. Saya juga merupakan mahasiswa PPG Daljab Batch 3 Kementerian Agama di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 42500111636. Saya akan mempraktekkan video pembelajaran di kelas 3 dengan tema berbakti kepada guru. Berikut videonya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Allahu Akbar. Nih kayaknya udah sehat semua nih, fresh nih. Udah sarapan semua? Alhamdulillah. Ada yang sakit hari ini? Ada. Siapa yang sakit? Berini. Baik, sebelum lanjut ya, seperti biasa sebelum kita belajar, mari kita buka kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa. Ketua kelas silakan. Siapa ketua kelasnya? Ayo. Pimpin doa sebelum belajar. Ya, depan. Sini. Kita belajar, kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Baik anak-anak sekalian, sebelum belajar seperti biasa, Bapak absen terlebih dahulu. Hari ini yang gak hadir adalah siapa? Rini. Sakit? Sakit apa Alpa? Sakit. Kita doakan Rini segera sembuh dan bisa belajar kembali bersama kita. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, materi kita yaitu tentang berbakti kepada guru. Apakah kalian sudah berbakti kepada guru? Sudah belum? Contohnya apa? Menghormati, membantu guru. Nah, itu contoh-contoh berbakti kepada guru. Nah, berikutnya adalah tujuan kita pada hari ini, belajar tentang berbakti kepada guru dengan tujuannya apa Pak? Tujuannya, perhatikan papan tulis, yaitu pertama, setelah mengikuti pembelajaran diharapkan siswa pertama menjelaskan pengertian berbakti kepada guru. Kedua, menyebutkan ciri-ciri anak yang berbakti kepada guru. Tiga, menjelaskan cara menumbuhkan sikap berbakti kepada guru. Empat, menyebutkan hikmah berbakti kepada guru. Dan yang terakhir, menjelaskan akibat bagi anak yang tidak berbakti kepada guru. Baik, sebelum kita ke materi, pernahkah atau sudahkah kalian berbakti kepada guru? Sudahkah kalian berbakti kepada guru?
Contohnya apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Haidar? Ayo apa? Menghormati guru. Angkat tangannya kalau memang mau ngomong. Silakan. Sudahkah kalian berbakti kepada guru? Apa contohnya? Membantu guru. Misalkan membantu membawakan peralatan atau pelajaran yang akan diajarkan. Ya, contohnya membawa buku, terus membawa atau mengantarkan laptop. Ya, itu contoh-contoh berbakti kepada guru. Baik. Selanjutnya, pengertian berbakti kepada guru. Nah, ternyata ada pengertiannya. Coba perhatikan papan tulisnya. Berbakti kepada guru. Berbakti kepada guru berarti, baca bareng-bareng. Berbakti kepada guru berarti menghormati, menghargai dan menghormati nasihat guru. Guru adalah Orang yang memberikan ilmu, bimbingan, dan teladan bagi murid. Berbakti kepada guru menunjukkan rasa syukur atas ilmu yang diberikan. baik. Tadi pengertian berbakti kepada guru. Yang pertama, berbakti kepada guru berarti menghormati, menghargai, dan menasehati atau mendengarkan nasihat guru. Kemudian guru yang telah memberikan ilmu kepada kalian harus kita hormati, memberikan bimbingan yang tadinya tidak bisa kemudian menjadi bisa, teladan ya. Jadi guru ini ketika ada di lingkungan sekolah menjadi teladanmu murid. Sikap berbakti kepada guru menunjukkan ya rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan ilmu. Jadi ketika anak-anak berbakti kepada guru, bukti bahwa telah bersyukur kepada Allah atas nikmat ilmu yang telah diberikan. Paham? Kemudian lanjut. Apa yang membuat kita harus bersyukur kepada guru? Ternyata Allah ya di dalam Al-Quran sudah jelas bahwa ilmu datangnya dari Allah. Manusia tinggal mencarinya saja. Kemudian hadis yang menjelaskan untuk memuliakan guru di sekolah maupun guru di tempat ngaji. Apa dalilnya? Bismillahirrahmanirrahim. Akrimul ulama afa innahum warasatul anbiya ifaman akramahum faqad akramallahu wa rasulah. Ya, itu dalil atau hadis yang menjelaskan murid atau kita ya, bapak punya guru, berarti guru bapak harus muliakan. Apa pengertiannya? Muliakanlah ahli ilmu. Ahli ilmu itu guru, orang yang berdakwah menyampaikan ilmu yang tadinya nggak bisa menjadi bisa. Itu namanya guru. Sesungguhnya mereka adalah pewaris para nabi. Ya, jadi apa maksud pewaris para nabi? Ilmu yang diturunkan oleh Rasul turun temurun sampai ke kita. Nih, contohnya hadis ini nyampe kepada kita bahwa bukti ada yang mewariskan dari nabi turun ke sahabat,
sahabat, ke orang yang lain, ke para ahli hadis, para ahli ilmu, turun sampai ke kita. Kenapa ada sampai di sekolah ilmu? Supaya ilmu itu bisa dinikmati oleh kita. Tentang ilmu tajwid, contohnya, ya, ilmu membaca Al-Quran. Ya, kalau kita nggak bisa, bagaimana? Menjadi gelap. Orang yang berilmu pasti menjadi gelap. Paham? Kemudian tadi selanjutnya adalah ciri-ciri anak yang berbakti. Nih, perhatikan. Kemarin berbakti kepada orang tua. Sudah tahu ciri-cirinya. Nah, sekarang ciri-ciri anak yang berbakti kepada guru. Pertama apa? Nah, duduk diam, tangannya dilipat, bukti mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Kalau ada anak yang nggak paham, berarti nggak fokus mendengarkan penjelasan guru. Ya, nih contohnya. Kalau nggak ada yang fokus, berarti lagi main. Fokus supaya bisa duduk diam. Lihat penjelasan guru. Yang kedua, mengucapkan salam ketika bertemu dengan guru. Ketika bertemu dengan guru, assalamualaikum Pak, assalamualaikum Bu. Bahkan ada yang ketika ketemu dengan Bapak, assalamualaikum Pak Taryono, assalamualaikum. Ya, biasanya seperti itu kan. Ketika lewat masuk depan sekolah, ya, ini bukti bahwa ciri anak yang berbakti. Nomor 3, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Apapun tugasnya, apapun materinya, ya, kita kerjakan. Ketika mendapatkan perintah dari guru, kita kerjakan, ya. Jangan sampai, Pak, buat PR, Pak. Nah, itu yang tidak baik. Nomor 4, tidak membantah atau melawan guru. Apa contohnya? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Angkat tangannya. Tidak melawan atau membantah guru. Ya, guru ngasih tugas. Ini Bapak berikan contohnya. Guru ngasih tugas. Tiba-tiba, Pak, dari tadi tugas melulu. Wah, capek Pak, istirahat. Nah, ini ciri-ciri yang tidak baik. Mau apapun tugasnya kita kerjakan, jangan sampai membantah atau melawan guru. Nomor 5, menjaga nama baik sekolah maupun di luar sekolah. Jangan sampai ketika di sekolah ngomong begini nih, Pak Taryono mah kalau ngajar agama ngobrol terus, ceramah terus. Nah, itu merupakan ciri anak yang tidak baik. Ada lagi contoh kemarin, Bapak dengar dari wali murid, Pak Taryono guru agamanya diganti aja. Ada yang seperti itu, minta diganti. Ada Ajalea kali minta diganti, ya, diganti sama Pak Hambali. Ya, itu merupakan contoh ciri-ciri anak yang tidak baik ketika nama baik guru dijelek-jelekan di sekolah maupun di luar sekolah. Ya, nggak baik. Atau di tempat ngaji, ya, di tempat ngaji. Ngaji dari kemarin ikro melulu, ikro 1 lagi, nggak naik, ya. Kenapa nggak bisa naik? Mungkin ada yang salah dari kita, ya. Diri kita nggak mau fokus belajar, makanya nggak naik. Ini ciri-ciri anak yang berbakti kepada guru. Berikutnya, nah ini contoh-contohnya.
mendengarkan guru. Ya, tadi yang Bapak sebutkan ya, mengucapkan salam, membantu membawa buku. Yang terakhir, tidak mengganggu teman. Ini Bapak lihat, alhamdulillah di kelas 3A ketika sudah dikasih tahu nggak boleh membantu mengganggu teman ketika lagi belajar. Ya, alhamdulillah akhirnya teman-teman bisa fokus belajar. Berikutnya apa Pak? Berikutnya adalah bagaimana cara kita menumbuhkan. Ini kalian udah mendengarkan penjelasan Bapak. Kemudian bagaimana cara menumbuhkan sikap berbakti kepada guru? Yang pertama, mengingat jasa guru. Ya. Jasa guru. Guru sudah memberikan ilmu, ngajarin kita bagaimana cara belajar, bagaimana cara menghitung, bagaimana cara membaca Al-Quran. Semua berkat jasa guru. Kemudian nomor 2, meneladani sikap guru dalam keseharian. Ambil yang baik, Pak. Pak, ada nggak guru yang jahat, yang jelek? Ya, tidak semua guru jahat, tidak semua guru jelek. Semua guru pasti baik. Seorang guru harus bersifat, berkelakuan baik. Ya, karena apa? Contoh guru ya merupakan contoh anak didik. Yang nomor 3, mendoakan guru agar selalu diberi kesehatan dan keberkahan. Suka doain Bapak enggak? Ayo, coba suka berdoa enggak? Ya Allah, mudah-mudahan Pak Taryono banyak rezekinya. Amin. Ada enggak? Ada enggak? Ada ya? Ada. Alhamdulillah, masa sih? Emang ada? Wah, nggak ada yang doain Bapak. Ya Allah, mudah-mudahan hari ini ada pelajaran Pak Taryono. Mudah-mudahan Pak Taryono nggak masuk. Ada yang seperti itu? Ada? Nggak ada? Nggak ada yang doain Bapak? Naila? Wah, Naila. Boro-boro mau doain Bapak. Berangkat sekolah aja lupa kadang-kadang, Pak. Nomor 4, apa? Menjadi murid yang patuh dan menolak salam setiap kesempatan. Tuh, menjadi murid yang patuh dalam setiap kesempatan. Ketika waktunya belajar, ya, siap belajar, duduk yang rapi, buka buku, berarti kita siap belajar. Kurangi bermain, kurangi bercanda, ya. Ini bisa menimbulkan semangat belajar dalam hati kita. Oh iya, kita datang jauh-jauh dari rumah, niat ke sekolah, mau menuntut ilmu. Pulang dari sekolah ini harus membawa ilmu. Paham? Alhamdulillah. Ini ada 4 cara menumbuhkan sikap berbakti kepada guru. Selanjutnya, yang terakhir adalah hikmah. Ternyata apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan dengan cara berbakti kepada guru, ada hikmah. Siapa yang memberikan hikmah? Siapa yang memberikan hikmah? Tentu yang memberikan hikmah masuk ke dalam hati kita adalah Allah sebagai sumbernya. Yang pertama, ilmu yang diajarkan menjadi berkah dan bermanfaat. Ketika Bapak menyampaikan ilmu kepada kalian, ya, Allah mencatat. Ajalea mendengarkan, Naila mendengarkan. Nih, siapa namanya? Aprija bengong. Dicatat semuanya sama Allah apa yang kita kerjakan. Ketika kita mendapatkan ilmu,
apa yang Bapak tadi sampaikan masuk ke dalam pikiran kita. Kemudian apa yang terjadi? Allah memberkahi, ilmu kita menjadi berkah, ya, ilmu kita menjadi berkah dan bermanfaat. Contohnya apa? Ketika ketemu dengan guru mengucapkan salam, ini bermanfaat ketika kita belajar. Nomor 2, mendapatkan doa dan restu dari guru. Ya Allah, Bapak sudah memberikan ilmu kepada Aprija. Mudah-mudahan Aprija jadi anak yang pintar, soleh, berbakti, ilmunya bermanfaat. Kalau kalian enak mendengarkan apa yang Bapak sampaikan, tidak ada yang bercanda, tidak ada yang ribut, Bapak juga enak. Bapak juga enak. Enak dalam artian apa, Pak? Bapak juga ikhlas memberikan ilmu kalian. Bapak tidak minta apa-apa ketika Bapak ngajarin kalian. Ya, ilmu Bapak yang sudah Bapak berikan menjadi berkah buat Bapak. Dan ilmu yang Bapak sampaikan bermanfaat untuk kalian. Bapak senang. Bapak senang. Bapak nggak pernah minta sini bayar. Nggak ada. Berbeda dengan di tempat les. Ketika di tempat les kita belajar pasti bayar karena sudah menyampaikan ilmu. Tapi Bapak enggak. Semua yang Bapak lakukan demi kalian dan mudah-mudahan ilmu yang telah disampaikan bermanfaat. Nomor 3, menumbuhkan akhlak yang mulia dan rendah hati. Nih, dengerin baik-baik. Anak yang sudah belajar ilmu agama pasti dia merendah. Bagaikan padi ketika sudah tua, makin berisi, makin merunduk. Enggak pernah ya pamer ilmu, apalagi ilmu agama. Semuanya dilakukan dengan akhlak mulia dan rendah hati. Bapak harapkan anak-anak kelas 3A nih ya, semua menjadi anak yang berbakti, rendah hati dan tidak sombong sampai besar nanti. Ya, amin Allahumma amin. Yang nomor 4, mendapatkan kasih sayang serta bimbingan yang tulus dari guru. Tadi ini sama dengan nomor 2. Ketika Bapak enak mendengarkan, menyampaikan ilmu, kalian enak mendengarkan. Bapak enak, kalian juga enak. Dibimbing terus. Oh, Naisila, bacaannya sampai mana? Terus didampingi sampai bisa. Aprija coba baca surah Anas. Pak belum bisa, Bapak dampingin sampai bisa. Ini hikmah berbakti kepada guru. Berikutnya, yang terakhir adalah nih, ketika kita menjadi anak yang tidak berbakti kepada guru, tuh ilmu yang diperoleh pasti tidak bermanfaat. Ya, kenapa tidak bermanfaat, Pak? Ya, ketika belajar kalian aja susah diatur. Maka apa yang terjadi? Ketika Bapak menyampaikan ilmu, ilmunya pasti tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat bagi orang-orang yang tidak mau belajar. Nomor 2, dijauhi oleh teman dan guru. Pasti tuh. Ya. Orang yang pintar karena rajin belajar berbeda dengan orang yang malas ketika belajar. Yang malas pasti maunya nyontek. Ada di sini. Pasti dijauhi. Kamu kerjaannya nyontek melulu. Kayak aja ya. Nomor 3, tidak mendapatkan keberkahan dalam belajar. Ini yang Bapak khawatirkan. Tidak berkah, ilmunya tidak berkah. Karena tadi ya tidak mau berbakti kepada guru. Nomor 4,
Sulit mencapai kesuksesan karena hilangnya keberkahan ilmu. Nih, kalau keberkahan hilang, ya, baik keberkahan dari orang tua maupun guru, ini susah. Susah. Maka pertama dengerin nasihat orang tua, kedua dengerin nasihat guru. Supaya apa? Bisa mencapai kesuksesan. Ya. Jangan jauhi orang tua, jangan jauhi guru, ya, biar berkah. Paham? Baik, sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Dan yang terakhir, ketika kita sudah belajar tentang berbakti kepada guru, maka dalam hati kita, dalam diri kita harus tertanamkan sifat. Kelihatan nggak? Kelihatan. Marilah kita selalu menghormati dan berbakti kepada guru. Tanpa guru kita tidak bisa apa-apa. Kemudian yang terakhir, ingatlah untuk menghormati guru berarti menghormati ilmu agama. Baik, berikutnya adalah untuk menguji pemahaman kalian tentang apa yang telah Bapak sampaikan, ya, dan keterampilan. Bapak sudah siapkan tugas kalian untuk kalian jawab, ya, boleh berkelompok maupun masing-masing, ya. Siapkan alat tulisnya dan isi nama kelas dan tanggal pada hari ini. Silakan. Tidak ada yang bercanda. Ayo, siapkan alat tulisnya. Boleh. Enggak, Christopher duduk aja situ. Duduk aja situ. Ya, silakan kerjakan. Ya, ini tinggal pilih. Udah nggak apa-apa. Yang penting ada nomor A, B, tinggal pilih aja sesuai dengan pertanyaannya. Oke? Ilham duduk yang benar. Ayo, silakan. Boleh nggak apa-apa diskusi berdua? Boleh. Boleh. Sono duduk. Nah, ya, tinggal pilih ya. Bagus. Baik, anak-anak, sudah selesai semuanya? Sudah. Baik, alhamdulillah. Perhatikan apa yang tadi sudah dikerjakan, ya. Alhamdulillah, anak-anak semuanya sudah selesai mengerjakan lembar kerja siswa atau LKPD.
Perhatikan baik-baik apa tadi yang sudah Bapak yang Bapak tuliskan pada lembar LKPD ini. Ya, kesimpulan daripada kegiatan kalian pada hari ini ada di halaman belakang, bahwa apa yang kalian dapatkan dari hasil belajar pada hari ini. Coba Ajalia sebutkan kesimpulan daripada belajar kita pada hari ini. Apa? Ayo. Kesimpulannya adalah ya, yang I. Bahwa kesimpulan daripada Ajalia, menghormati guru yang telah berjasa kepada kita. Bagus, beri tepuk tangan. Beri tepuk tangan. Baik, mungkin yang lain ada? Haidar? Sama? Bagus. Ya. Oke. Bapak, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, perhatikan baik-baik bahwa kesimpulan daripada belajar kita hari ini tentang berbakti kepada guru, tadi yang sudah Bapak sampaikan adalah kita selalu harus menghormati dan berbakti kepada guru. Berbakti, menghormati. Kemudian tanpa guru kita tidak akan bisa memahami ilmu dan adab. Apa yang sudah diajarkan, dipraktekkan oleh guru-guru kita, kita ikuti. Yang baik-baik kita ikuti. Kemudian ingatlah, menghormati guru berarti menghormati ilmu dan agama. Ilmu yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita hormati, merupakan bagian daripada menghormati agama. Oke, itu kesimpulan pada materi yang sudah Bapak sampaikan pada hari ini. Baik, alhamdulillah anak-anak sudah memahami semua tentang bagaimana menjadi anak yang berbakti kepada guru. Berikutnya, ya, jangan sampai kita tidak menghormati guru. Sayang kalau kita tidak menghormati guru. Guru bagian daripada ilmu dan agama. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, silakan untuk ketua kelas memimpin doa penutup majelis. Peace. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sampai bertemu kembali di minggu depan. Ya, nanti minggu depan kita akan membahas tentang lembar tugas yang tadi sudah kalian jawab. Terima kasih banyak. Sampai ketemu minggu depan.